Hai Doni, kamu sedang apa? Hai juga Ren, aku sebenarnya memikirkan apa fungsi darah pada tubuh kita. Wah, kebetulan sekali Don. Hari ini Bunita akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Yuk, masuk ke kelas. Hore, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan dapat diterima oleh seluruh tubuh. Darah sangat penting bagi manusia. Apa kalian tahu apa peranan darah? Darah mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru. Benar sekali. Di dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa kalian pernah membayangkan sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari dua macam, yaitu sistem peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah yang mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung banyak oksigen. Darah yang mengandung oksigen kemudian kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Selanjutnya, sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui arteri besar. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Nah, setelah kita membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia, apa kalian tahu apa saja organ-organ peredaran darah pada manusia? Organ peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Benar sekali. Organ-organ darah manusia memiliki fungsi yang berbeda-beda. Organ yang pertama adalah jantung. Jantung terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Tubuh jantung terbagi menjadi 4 bagian. Apa kalian tahu apa saja? Serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Benar, ayo kita simak gambar berikut ini. Jantung terdiri dari serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau distol, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang dan darah masih berada di serambi. Jantung juga mengalami kontraksi atau sistol, di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup dan darah berada di bilik. Sehingga jantung berdenyut, terjadi gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus. Mengapa darah di jantung tidak dapat bercampur? Karena jantung memiliki sekat yang biasanya disebut dengan katup jantung. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik.
Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik disebut vena. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kita telah belajar mengenai organ-organ dan sistem peredaran darah manusia. Sangat menarik bukan? Belajar IPA itu menarik dan menyenangkan loh. Terima kasih, Bu Guru. Saya jadi mengerti apa peranan peredaran darah, macam sistem peredaran darah, dan organ-organ peredaran darah. Betul.